Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa qala aydan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Amma ba'du, hadratal fudhala wal kurama, tokoh alimin ulama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau Ketua MWCNU Kecamatan Pagardewa, Gus Ubaidillah Zuhri, yang beliau alhamdulillah punya jasa besar membesarkan para habib di Indonesia. Karena beliau ini kakeknya para habib. Jadi Ubaidillah. Niki guyon, Pak. Juga tentunya kepada seluruh pengurus MWC yang hadir, Suriah maupun Tanfidiyah, semua yang saya hormati dan saya banggakan, para pengurus ranting, juga para dermawan. Dermawan artinya orang yang sudah berjuang ngurusi zakat sejak zaman bahula sampai zaman sekarang. Mudah-mudahan jenengan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Ini mohon maaf para kiai tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena terlalu banyak. Nanti kalau saya sebutkan kita absen. Selesai waktu sampai jam 12. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi menjelang siang hari ini, di pagi yang luar biasa, di hari yang luar biasa, jenengan bertahan mengikuti perintah Allah untuk puasa supaya jadi umat-umat yang bertakwa. Kemudian berangkat memenuhi undangan beliau tentunya beserta kawan-kawan untuk bersama-sama kita mengkaji tentang zakat. Saya ingin sampaikan sebuah ayat yang kalau saya maknai begini, Pak. Satu-satunya pekerjaan istimewa. Jadi saya memahami ayat Quran itu karena saking terbatasnya ilmu saya, ada dua pekerjaan di Quran yang mulia. Satu-satunya yang sangat mulia ini ya menjadi panitia zakat. Amil maksud saya. Kenapa? Karena pekerjaan yang langsung dieskakan oleh Allah, bukan oleh pemerintah, bukan oleh pratin, bukan oleh camat, bukan oleh presiden, langsung Allah yang mengeskakan itu adalah amil zakat. Mana buktinya? Ada perintahnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu zakatnya. Dieskakan, diperintahkan, kita disuruh. Siapa yang disuruh? Orang yang tahu tentang aturan zakat. Kalau hari ini jenengan ada yang terkaget-kaget, lah leluhur kumbian ya zakat ngono basingan keneng kok kumpul langsung dibagi. Dulu aja beras dicampur-campur nggak ada masalah, sekarang anak muda kakean pola. Angel temen berngaji ke pesantren Bali malah gawe aturan anyar. Ada yang kayak gitu Pak masyarakat itu. Jangan nggak percaya. Saya itu di Lampung Barat masuk tahun 2016. Gabung dengan kawan-kawan NU yang ahli-ahli kitab, gabung dengan beliau yang ahli kitab dan ahli segalanya, kenal, ngaji bareng-bareng, buka kitab. Loh, ternyata praktek zakat kita selama ini masih jauh dari takaran aturan syariat. Kalau sekarang ada yang ngomong, oh leluhur kita sudah kayak gitulah, saya ngaji dengan guru ngaji di kampung kayak gitu. Pak, dalam usul fikih itu ada kaidah begini, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haramun. Taklid terhadap sesuatu yang sudah jelas kebenarannya sekarang, yang dulu kita tahunya benar karena kita saking takzimnya dengan guru kita, sekarang kita ngaji lagi ternyata ini yang lebih benar, kok masih taklid kepada ajaran dulu yang belum ketemu kebenaran yang hakiki, hukumnya haram. Kita dulu mikir zakat begini aja lah, sekarang ketemu dalilnya kok masih pakai cara yang dulu, maka hukumnya haram. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Contohnya ngeten Pak, nek cara beliau ngeten.
Dulu kita pas ngaji ke kiai kita atau guru-guru kita di sekolah, guru kita ngomong, Kang, nah kalau 5 tambah 5 itu 11. Oh iya Pak Guru, 11 ya. Wah kita saking takzimnya dengan guru, pokoknya 5 tambah 5, 11. Dibawa pulang, diapalin. Begitu sekarang kita sudah pinter, dihitung pakai jari, 5 tambah 5, oh 10 rupanya. Nah kira-kira kita masih ikut yang 11 apa yang 10? Yang 10 sama babakan zakat juga. Setelah kita tahu aturan zakat yang benar, ayo kita pakai aturan yang benar. Bukan menyalahkan yang dulu, bukan. Artinya sekarang dulu itu mungkin keadaannya berbeda dengan sekarang. Masalahnya pun tidak sama antara masalah dahulu dengan masalah sekarang. Jadi, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, kula niki namung nyambung-nyambung terus akan bahasa-bahasa dari beliau karena sama ilmunya ya sama, yang dikaji ya sama. Mungkin nek nyerampang-nyerampang kok wis dibahas dulu kan kula dugine telat teng nggih. Dadi mboten ngertos sing dibahas oleh Yai Ubay wa teng ngajeng napa. Aman, cuma dikit kok. Cuma dikit. 10 menit cuman. Niki jane penak-penak angel zakat niku nggih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya madrasah amil zakat. Kulo nggih alhamdulillah seneng kok teng mriki wonten acara ngeten niki. Karena kita perlu berbenah ke depan. Kasihan para muzaki kita yang sudah mati-matian menyisihkan harta demi ingin membersihkan dirinya ketika itu zakat fitrah, dan juga demi ingin membersihkan hartanya, ternyata cara tasarufnya salah. Kan kasihan. Maka ayo kita benahi bareng-bareng. Kalau kata beliau tadi sudah ditulis itu, yang belum sampai ke pembahasan amil tadi ya, tentang amil itu siapa kan gitu. Tadi baru pembahasan fakir miskin mungkin sudah ya. Belum, oh belum sampai ke sana. Justru saya lebih ngambil amil, kemudian resiko amil. Oh resiko. Oh resiko kalau hanya panitia zakat, resiko kalau bukan amil lah gitu ya. Gini tuh. Oke, saya akan review mawon untuk cepat nih. Tapi saya kebablasan ya rugi jenengan nggak ada apa sanksi jam 12 ya. Nggak ada kan. Tapi ngantuk ya. Ngantuk ya. Nggih, ngeten. Cara Qur'ane ngeten, jane kula ya ratek iso banget kira-kira mawon. Di Quran surat At-Taubah ayat 60 itu jelas bahwa bahwa mustahik zakat itu jumlahnya ada 8. Gitu dengan apal kabeh nek yakin kula. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Niku mawon praktiknya di masyarakat, mohon maaf ya, tidak mengatakan semua ini. Mohon maaf betul jenengan ampun tersinggung kali bahasa kula. Praktiknya masih banyak yang salah cara penyalurannya. Di mana salahnya? Harusnya orang paham antara fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf itu di bagian mana, kemudian gharim, riqab, ibnu sabil, sabilillah di bagian mana. Ini mohon maaf, penting saya sampaikan. 8 asnaf ini aturannya harus dipisah menjadi 2 bagian. Yang 4 misal kita taruh di sebelah kanan, yang 4 kita taruh di sebelah kiri. Kenapa? Karena beda porsinya. Apa bedanya? Kalau fakir, miskin, amil dengan mu'allaf itu adalah mustahik zakat atau orang yang boleh menerima zakat dan boleh mentasarufkan atau menggunakan harta zakat yang diterimanya untuk apa saja. Kita ulang ya. 4 kategori golongan ini, yang fakir, miskin, amil, mu'allaf, 4 orang ini adalah orang yang punya hak menggunakan dana zakat yang diterimanya untuk apa saja. Begitu pulang ke rumah, mak, tadi dikasih zakat sama amil zakat di masjid, ini beras 5 kilo. Kata istrinya, untuk apa Pak? Terserah. Ya udah Pak, yang sekilo dimasak, yang sekilo dijual untuk beli mercon anak kita, yang 2 kilo kalau ada yang mau diwayuh silahkan untuk mas kawin mas. Boleh. Ini yang 4. Ini yang harus dipahami nggih, tak ulang nggih.
Sing fakir, miskin, amil dengan mu'alaf itu orang yang berhak menerima zakat dan zakat yang diterimanya boleh untuk apapun. Niku sing papat. Tapi yang ke belakang, yang mulai gharim, riqab, sabilillah, ibnu sabil adalah mustahik zakat yang tidak punya kewenangan menggunakan dana zakat yang diterimanya selain dengan sebutan namanya. Ngeten Pak, misalnya jenengan dianggap sebagai gharim Pak. Gharim niku napa? Sing akeh utange bukan untuk maksiat tapi untuk kebaikan lah. Misal kiai pesantren, baik imam masjid, karena masyarakat rata peduli karo masjid, gula balik utang ke tuku semen, akeh utangnya ya kan. Panitia pembangunan gedung. Panitia pembangunan gedung mungkin utangnya banyak. Nah, dikatakan lah gharim misalnya. Begitu oleh ambil zakat diberi zakat, Pak. Jenengan tak suka nih. Loh, kula sebagai nopo nggih nyuwun sewu Pak Yai. Jane kula isin ajeng matur. Cuman kula kepireng tangga-tangga warung niku pun enten 100 warung kalih kula matur. Nek Pak Yai niku utange kuwatah. Berarti kula gharim nggih. Nggih. Begitu dikasih dana gharim itu, ini duitnya untuk wayo nggak oleh. Duitnya untuk beli mercon anaknya dosa Pak. Berarti duit yang diterima zakat mal, misalnya dikasih zakat mal nih. Nah, zakat fitrah mah terlalu cilik ya. Zakat mal diterima itu duitnya nggak boleh untuk beli mercon. Nggak boleh untuk ngurusi istrinya, harus untuk nyicil bayar hutang karena namanya gharim tuh. Harus dibagi makanya. Yang 4 ke sana, yang 4 ke sini. Ini walaupun cuma segini ilmu Pak sebenarnya. Karena masih banyak yang asal datang, loh Pak aku diwe zakat sebagai apa? Oh jangan sebut gharim. Nah, yang tahu juga megang, wis alhamdulillah tak langsung dipakai. Malah dinggo tuh mercon anake, utangnya ra dibayar, ya kasus niki. Nah, ini gharim. Datang lagi sebagai apa? Sebagai ibnu sabil. Sinten niku? Perantauan. Bagaimana ngukur perantauannya? Ini orang yang mau pulang. Merantau arep Bali iso ditakoni Pak disukan zakat angsal. Oh, merantau mau pulang. Berapa pulang dari sini ke Jawa Timur? Oh, kalau naik bis biasanya 400-500 sampai tempat. Oh, ya udah. Kira-kira makan sehari berapa kali ya? Kalau bulan puasa mungkin 2 kali aja, sahur sama buka. Oh, buka sama sahur. Oh ya. Berapa nilainya? Hitung nanti itu dikasihkan. Berarti hanya untuk perjalanan sampai kira-kira sampai. Bukan wis nggak Ibnu Sabil diwai sampai berjuta-juta. Ada aturan mainnya gitu. Nah, ini. Kemudian sebagai apa lagi tadi? Rikob, seorang hamba, budak. Ada enggak sekarang budak? Pertanyaan keluar penjenengan. Kalau secara eksplisit budak betulan enggak ada, tapi budak balwi banyak. Budak para Habib. Mohon maaf ya kalau masih senang ke situ. Namanya orang ngomong biasa kemana-mana. Kalau secara sebutan praktiknya nggak ada memang, karena di Arab juga sekarang budak dibayar. Kalau dulu kan budak hanya dipekerjakan, tidak digaji. Tapi praktiknya ada perbudakan Pak. Ada TKW dari Indonesia merantau ke Arab Saudi atau ke Malaysia, ternyata di sana sampai habis visa ketemu bos yang tidak baik, misalnya tidak diberi upah sampai habis visa, akhirnya diusir oleh negara. Malaysia mau pulang nggak punya duit, bertahan ditangkap polisi. Nah ini namanya budak juga, pengganti dari riko. Bisa dibantu, zakatnya dikirim dari mana? Dari Indonesia kalau itu warga Indonesia. Lazis sering melakukan itu. Ada TKW yang dianiaya oleh bosnya. Karena bosnya agak genit, ya kan? Ya dia nggak kuat bertahan, akhirnya dia lari, melarikan dirinya lepas, nggak punya gaji, dia bingung. Nah ini begitu ditahan, mau pulang nggak bisa, ditebus oleh Lazisnu PBNU, dikirim berapa saya harus menebus itu TKW, tenaga kerja wanita Indonesia. Nah ini penggantinya, masih bisa. Nah laporan, makanya sekarang aturannya setiap perantau yang keluar negeri datanya harus jelas, maka jangan masuk kepada data pekerja yang ilegal, bahaya. Kalau ilegal Lazisnu PBNU nggak bisa bantu Pak. Ya karena datang berangkatnya saja sudah batil. Sesuatu yang dilakukan tanpa aturan namanya kebatilan. Oh, itu. Makanya harus jelas.
sama dengan nikah walaupun sah siri ya sah saja, tapi kalau ada masalah negara ikut campur enggak? Ya enggak maulah negara. Enak saja kamu nikah sana sini giliran punya masalah ngadu ke negara. Enaknya dimakan sendiri kan, susahnya ditawarin ke negara, enggak mau. Kalau merantau yang resmi. Walaupun dijanjikan gaji yang besar jangan tergiur, harus yang jelas. Nah ini kalau rekop praktiknya ada. Nah, terus sekarang sabilillah. Menurut ulama-ulama kita yang dahulu, katanya sabilillah itu sabilul bir. Orang yang berjalan dalam kebaikan. Atau orang berjuang dalam dunia kebaikan. Sehingga Imam Al-Qaffal membolehkan zakat untuk masjid. Walaupun ini pendapat yang sangat gharib sekali, salah. Di antara para ulama satu-satunya membolehkan zakat untuk masjid hanya Imam Al-Qaffal saja. Silahkan buka Fathul Mu'innya atau I'anatul Talibin. Hanya beliau saja. Sehingga ulama NU mayoritas masih menolak. Terkecuali ada syaratnya, sudah tidak ada lagi yang bisa dizakati. Mau zakat ke Pak Paino sugih, Mbok Painem sugih juga. Mau nyari apa namanya rikop nggak ada, udah merdeka semua. Mau nyari fakir nggak ada yang fakir. Akhirnya dikasihkan ke masjid. Kecuali begitu. Kalau sekarang saya kira masih banyak orang miskin ketimbang masjid, Pak. Saya lihat masjidnya lebih megah daripada rumah masyarakatnya. Artinya kan masih banyak orang yang nggak mampu. Nah, ini penting. Nah, apa namanya? Satu-satunya yang saling Al-Qaffal. Sabilul bir ini sekarang dikaji ulang oleh ahli basul masail. Bahwa sabilillah yang disebut orang yang berjuang di jalan Allah itu tak tergantikan adalah orang berperang di jalan Allah, berperang melawan musuh Islam. Berarti berangkat ke medan perang, berperang. Sekarang ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Kemudian orang mereka daya hukum dengan ijtihad tapi bukan rekayasa. Oh, bisa ini digantikan. Sabilillah itu adalah guru ngaji, yang kuliah, yang mesantren, imam masjid, dan juga khotib serta marbot. Nah, begitu sekarang. Ini masalah Pak sebenarnya. Mohon maaf kalau saya katakan masalah. Kalau dikaji secara dalam, oke silahkan dilarikan dengan ijtihad ke sana. Tapi syaratnya adalah yang tadi misal guru ngaji, marbot, imam masjid, santri dan segala macam. Itu orang-orang yang sama sekali
kalih ya. Tapi aku double malah ini, ya pesan ya anakku beli sisan. Lah anak ngeten iki loro-lorone dengan sukani. Nah, niku kula antar pertanyaan niku ya pusing kula, Pak. Yo kula dijawab yo mending nang kiai kok tau mak temen aku dadi wong ya kan. Dewe yatim piatu kok ya rugi temen aku juga pengen kan. Nah niki langsung niku nggih. Jadi harus dipahami. Makanya kalau waktu kemarin di BNS subuh itu ada pembahasan, sudahlah supaya kita selamat enak ke depan, mendingan kita sementara tutup dulu bagian yang 4 belakang ini. Yang kita pikirkan sekarang fakir, miskin, amil sama mu'allaf saja. Ngomong misalnya ini. Maka toh pembagiannya di kita dibuat ringan. Wes saiki sing diwai zakat dan zakat mal. Kalau zakat fitrah kita ambil 2 saja, fakir dengan miskin karena nggak banyak. Kalau zakat mal boleh nggak apa-apa 4. Kita belum berani melangkah terlalu jauh, takutnya salah tasarruf. Kenapa? Kalau kata Gus Ubay tadi, kalau panitia zakat itu wakil mustahik, wakil muzaki. Tapi kalau amil itu wakil mustahik. Apa maksudnya tadi? Kalau jenengan zakat dititipkan ke panitia zakat, bukan amil ya, panitia nih yang segitu panitia. Itu namanya wakil muzaki. Berarti tugas berjujuk nih. Kalau sampai salah tasarruf yang nganterinnya dosa, jenengan kudu zakat malih. Angel betul. Angel betul mending kudu amil, harus ke amil. Tapi kalau amil jenengan zakat. Ini Pak Amir, saya titip zakat. Silahkan dibagikan ke siapa saja, saya pasrah gompaan. Diterima sama nggih, tak terima ditunggakan. Nanti kok ambilnya salah tasarruf, zakatnya orang yang berzakat tetap sah, yang dosa amil. Nah, makanya disebut wakil mustahik itu. Terima ditompo amil, kok salah tasarrufe. Adun terkait wong melarat, malah ternyata wong sugih, berumah miring, tapi kebunnya berhektar-hektar misalnya kan. Salah tasarrufi, zakatnya tetap sah, yang dosa itu amilnya. Kalau pada zakat, zakatnya salah tasarruf, jenengan kudu zakat malih rugi boten jenengan rugi zakat angel-angel salah tasarrufi. Makanya apa susahnya ajukan nama-nama untuk di SK-kan. Ini bukan masalah saya cari nama, bukan. Tidak penting saya cari nama itu karena sudah dikasih nama sejak bayi saya sama orang tua saya. Tapi penyelamatan, penyebutan amil dengan panitia zakat harus dibedakan supaya apa? Ke depan kita jadi amil-amil yang legal, jangan ilegal. Penting ini. Jadi mereka pun sekawan mawon paling banter studi mualaf, ngoten mawon. Lho mualaf niku nek cara teng buku niki Basnas niku mboten namung tiyang ajeng mlebet Islam mboten, Pak. Ada di buku ini. Itu pendapatnya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu ulama kontemporer. Beliau itu penggerak Ikhwanul Muslimin kalau nggak salah, kalau di Indonesia partainya PKS kalau di Indonesia. Itu amil itu bukan hanya orang yang mau masuk Islam, mau Islam lagi. Orang mau baru masuk Islam, tapi orang yang memang kecondongan terhadap Islam. Tinggal di lingkungan Islam, kok kayaknya orang melebu Islam lagi coba dizakatin untuk melebu Islam, itu juga masuk mu'alaf. Saya bahasa tadi mu'alaf bisa disebut kategori mu'alaf. Ada juga orang yang dari perut sudah Islam boten kira-kira. Ya Islam, setiap orang yang di perut Islam toh, wong wis ditakoni kok jawabannya kalau bala syahidna alas tu birabbikum qalu bala syahidna Islam perut. Begitu lahir diselamati wong tua nih dijenengi Islam, dimerapani Islam. Sampai kau ditowek komisen brengosen orang tahu ibadah balas. Ini aja kalau menurut beliau yang mu'alaf. Kenapa? Belum timbul kesadaran hatinya untuk condong kepada Islam. Masa wong tuane Islam dari lahir sampai tua renta, tua bangka, kok orang tobat juga datang. Pak jenengan kudu bisa. Aku ki sugih. Iya sugih tapi sama itu mu'alaf. Lho aku ki Islam. Aku ibadah wae ora.
Niku nek kendel ngoten niku jan. Ada begitu praktiknya. Coba jenengan niki nek kula boten ngarang iki tertulis dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada tanda tanpa surur di dalamnya. Niki mu'alaf itu kategorinya ada berapa? 8. Bukan hanya orang baru masuk Islam, bukan, atau sudah taat ibadah dari lahir bagus, sekolah di madrasah, punya ilmu, dah begitu dia rumah tangga, dilalah salah pasangan hidup, istrinya galak lewat-lewat, bermusolat udah dibentak sama istrinya lari, bermusedekah dibentak gak jadi sedekah, akhirnya dia pusing 7 keliling gak bisa ngapa-ngapain, ibadah malas-malasan. Nah ini juga bisa masuk kalau dalam kategori ini katanya. Ini artinya ditundukkan lagi kepada Islam, disadarkan kembali. Coba zakat itu sadar. Nah curiya syukur dawi ini sampai 8. Jadi bukan hanya orang baru masuk Islam. Niku kata masalah. Nah niki nah aja pakai yang model basnas. Inggih monggo buat apa-apa niki resmi. Basnas itu lebih tua daripada lazis. Lebih tua. Itu pendatus dari bodoh kalau itu bahas ini nanggone kusani nanggone ku tampil ke langsung lapang berikut jadi maksudnya. Nah karena ini kan pun dia kasih pengantar. Nah kemudian apalagi pentingnya orang zakat ke ambil itu, apa nggak boleh zakat langsung ke masyarakat diantar? Ya boleh, siapa yang melarang? Jadi kan zakat langsung dijujukakan. Aku tak morok dewe, aku orang ngadol kalau aku tidak. Misalnya enten sing ngoten niku enten enten mawon dijujuki asal botemnya boleh, memang harusnya zakatnya dianterin sendiri, tapi cara Imam contoh Sayyidina Ali niku al haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binillah. Perkara hak yang tidak diatur dalam sebuah organisasi, dalam manajemen yang baik akan terkalahkan oleh perkara yang tidak hak yang di manajemen sing diatur. Nah, zakat ini hal yang baik, ayo diatur bareng-bareng supaya tepat sasaran. Maka lebih baik zakat tetap serahkan kepada amil, bukan sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau sendiri-sendiri nanti gini Pak, resikonya kasihannya begini. Misal di sini pemangku talang baru di misalnya, ada orang yang berbatasan dengan pemangku lain. Kata amil di sini, nggak usah dikasih lah, kata masyarakat. Mang pinggir sana pasti dikasih dari masjid sana. Lah dari sana juga sama, itu orang talang baru masa nggak dipikirin, nggak usah itu udah dikasih. Ternyata dari sana nggak dikasih, dari sini nggak dikasih. Apes kan? Nah ngeten niki. Ini kalau ruginya kalau zakat diserahkan sendiri-sendiri. Tapi kalau keamil kan didata sama amil. Sampai itu jenenge Supeno, Supena, Paimin, Paino ditulis namanya, ketahuan ada yang kelewatan satu, siapa si anu ditakar. Oh iya bener, jelas nek mangkat dhewe Pak, ngeten niku resikone. Lah giliran untung double numpuk. Lah kalau satu orang bisa dapat zakat sampai 3 ton 4 ton apa ya udah keren. Jajan. Oh ras kapan? Apa Supeno ning jero kono. Orang mungkin kebagian ngomong ada kok ditarik dari sini setengah quintal, dari sana itu setengah quintal lagi. Masya Allah, giliran yang dapat banyak dapat, yang enggak belas. Itu pentingnya pakai amil. Tapi monggo mungkin, dan kita sudah membuat prosedur yang sangat mudah sekali. Harusnya SK UPSISNU itu, unit pengelola zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, itu lebih ribet daripada Basnas harusnya. Gimana ribetnya? Jenengan harus di SK-kan dulu musola ini oleh UPSIS ranting oleh ranting NU, bukan UPSIS ini. Ranting NU meng-SK-kan dulu di SK-kan. Setelah di SK-kan, SK-nya dikirimkan ke PC Lazis, baru disahkan. Berarti SK-nya 2, yang satu SK dari ranting, yang satu pengesahan dari Lazis nu PCN. Ngoten praktek asli. Format suratnya ada juga. Jadi kalau saya tadi tegel nggak tegel, surat udah tak komplain kok yang ngono kuwi promate ya wajar teraskakan. Orang tahu sinau dan belum teraskakan. Jadi memang betul sekarang ini
Gus Yahya ketua PBN itu rajin sekali. Format surat harus begini, logonya begini, kopnya begini. Ini bukan berarti mempersulit kita, tapi mengajar kita supaya punya tata kelola yang bagus, administrasi yang keren. Kalau ada pemalsuan ketahuan, oh ada orang bikin surat atas nama NU formatnya beda bentuknya, berarti ini jangan-jangan NU-NU-an. Tapi yang tahu NU beneran baca ADART-nya, baca aturan-aturan lainnya. Oh format NU itu begini suratnya. Oh lasis itu begini modelnya, nanti pas bagus gitu. Ya, karena Gus Ubay ini di atas saya ya cuma tak lihat aja tadi. Undangan kok formatnya ngarang dewe. Bos ngarang dewe di acara malah pas kosong kan orang keren. Nek kopi malah saya nang uwet sisa aduh iki piye maksudnya kalau mau iri temen. Itu mungkin nek pun dados seneng ngertos oh formatnya NU nek surate ngeten iki model iki. Oh beda keren. Bukan mempersulit tapi membuat hal yang saya berharap nanti setelah kita ngobrol ada tanya jawab karena belum tentu yang saya sampaikan ini sesuai harapan jenengan, belum tentu yang disampaikan Gus Ubay tadi di awal ini sesuai dengan jenengan pengen ini bukan bahas itu, ini penting karena pasti ada persoalan-persoalan di masyarakat yang mungkin belum tercover, belum terpikirkan oleh kita bahwa ini perlu dipikirkan yang penting gitu. Makanya kalau pengantar cepat mawon bandingin mungkin tanya jawab ini langsung ke bahasan sesi pengumpulan di mawon apa diatur ke kecilikan orang. Oke. Di apa namanya kayak yang berjalan itu. Diklik mau. Apa? Ini penak niki. NU Care Lasis niki logo nih ngeten niki. Logo NU Care-nya. Kalau logo NU-nya tetap yang NU yang tengah itu. Itu gambar orang berpelukan itu maksudnya. Yang itu. Gambar tangan orang begini. Kalau dari atas yang satu icanya ya orang yang perlu dibantu, yang satu yang membantu namanya NU Care, NU peduli di bahasa Indonesia. Aturannya ada di mana tuh sekarang pakai aturan Menak nomor Menteri Agama nomor 89 tahun 2022. Jadi kita ini jelas kita terasakan dari pusat, kita diaskan oleh pemerintah perpanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama. Langsung awal. Nah kita bahas tentang jalan saya lemes malah orang bungkong ada jalan kayak PKPNU. Nah ini kita akan bahas tentang NU Care Lazisnu tugas pokok Lazisnu kecamatan itu Gus Ubay visit nanti siapa ketua kecamatannya oh beliau enggak kalau keliling karena boleh rondo-rondo. Nah ini lembaga pendidik zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama dan branding Lazisnu geser mawon maksudnya sampai tadi tugas utama NU Care Lazisnu kecamatan apa yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Pertama pergerakan program ranting jadi MWC melihat bagaimana pergerakan ranting-ranting ada belum opsis rantingnya coba cek siapa yang bisa dijadikan amil dan jangan asal comot ini nak cara bahasanya amil itu siapa syaratnya bagaimana syaratnya yang menggasak. Syarat jadi amin itu saya ulang tadi ini karena harus didata nih ranting mana yang belum ada opsisnya supaya terselamatkan. Oh ini ranting mana juga yang belum oh sini masjid mana yang masih zakatnya pakai panitia belum pakai JPSIS. Nah, masjid namanya JPSIS jaringan pengelola zakat infak sedekah. Ini masjid musola. Sekolahan juga namanya JPSIS sekolah mengumpulkan anak-anak supaya zakatnya di sekolahan. Boleh nggak boleh namanya JPSIS. RA, TK, MI SMP, MPS, SMA, MA, SMK sampai ke pemerintahan membuat namanya JPSIS namanya jaringan pengelola zakat infak sedekah. Nek ranting namanya OPSIS unit pengelola zakat infak sedekah. Nanti niku prakteknya ngoten niku. Niki cek nanti siapa yang menjadikan amil tanggal kalau kiai-kiai di sini pas. Kenapa? Karena untuk jadi amil juga ada syaratnya. Enggak asal comot mawon. Ya, jadi nanti pikir kalau ya orang tak masuk nih gini tinggal. Syarat jadi amil pertama muslim. Kalau mau jadi amil tim pasien kampung negara ya muslim alhamdulillah sah berarti ya muslimnya sah ini. Kedua mukallaf itu orang yang sudah
diberi kewajiban oleh Allah menjalankan perintah, sakit balik lah jadi mukalaf. Itu mukalaf terus lewat tiga mukalaf yang malahan. Kemudian yang ketiga, paham hukum-hukum zakat. Ini penting. Paham harus ini zakat itu begini, caranya begini. Yang dizakati apa saja, berapa kadar zakatnya, nisabnya berapa, haul tahun enak. Tidak nisab sudah haul paham. Kira-kira beras tanaman apa yang harus dizakati, bagaimana cara zakatnya. Kalau kita beli ayam, kemudian ayam dipelihara bertelur, telurnya banyak, yang dizakati telurnya apa ayamnya, ya harus paham juga Pak. Karena ini kalau nggak paham Pak, berisiko banyak orang yang salah paham, ngingu pitik, metun dong, laku zakatnya dong. Dia usaha apa dulu gitu loh. Kalau usahanya ayam, ya zakatnya harusnya yang dipikir ayam, bukan zakat ayam kayak wedus, bukan maksudnya untuk usaha loh. Perniagaan bisa kita dagang membeli, ya, kayak gitu. Harus paham juga. Wah, yang aku malah nanti ditunjuk malah foto mau kabar, ada yang ambil, rusak meneh. Yo belajar maksudnya. Kita nanti akan bisa tahu bareng-bareng. Kan setelah mau di SK kan nanti belajar hukum. Oh, tuku buku zakat. Ya, pakai ini boleh, baca Fathul Qorib juga boleh, baca kitab-kitab zakat yang tipis-tipis dari PBN ada, bisa dibeli, dipelajari, bisa. Ini ilmu kelihatan kok. Saged ditinggali diwaca dipelajari nggih. Saged insyaallah. Jadi aja terus beralasan aku syaratnya abot kudu ngerti hukum-hukum zakat. Lah itu ngomong beralasan. Butuh belajar. Misalnya hukum ringan kayak boleh enggak zakat diganti uang, kan ringan tuh. Nek wong sing modern mah bisa, yo penak jawabnya. Tapi ditakan hukum dalil, benturan ternyata. Zakat fitrah itu, yang menurut Imam Syafi'i ya nggak boleh diganti uang. Harus beras. Tetap berapa silakan ikut yang takaran berapa, apa 2,5 kilo, apa 2 kilo 7 on, apa 2 kilo 8 on, silakan. Yang jangan ragu nek 2,5 kurang ya ditambahin mawon, betul nopo. Aku gak cocok 2,5 tak 28, betul nopo. Aku tak 2,5 mon gesah mawon, sah secara negara, sah menurut dalil para ulama juga, betul nopo. Jadi kalau punya duit bagaimana caranya? Ya belanja beras aja lah di warung. Atau ambil zakat yang nyiapin beras, tapi bukan beras zakat yang dibeli. Nah, ini kan warung kan, ya nanti di warung disiapin. Jangan ada kan yang ngengkel pakai uang aja. Lah kalau pakai uang harus pindah mazhab. Mazhab itu kan Imam Hanafi, mazhab Imam Ahmad. Imam Hanafi ini pripun carane? Imam Hanafi zakatnya nopo? Gandum atau kurma. Kalau kita mau pindah mazhab zakat pakai uang boleh nggak? Boleh. Kita pindah mazhab dulu. Ikut Imam Hanafi. Bagaimana caranya? Caranya kita harus mengikuti harga kurma. 2,5 kilo kurma, sekilo regane 1.000, berarti 250 wong siji zakat fitrah. Ya wis rugi mboten. Ya ora rugi tapi abot mboten. Yang penting tuku beras ta jenengan. Wong 10.000, 20.000 wong siji. Lain jenengan nekat, Allah rapopo nggo duit maka celawi. Ya nek cara ngoten niku ya ora oleh ning Syafi'i. Nek jenengan bertahan mazhab Imam Syafi'i, ajeng pindah mazhab monggo, tapi harganya harus ikut harga zakatnya Imam Hanafi. Pakai apa? Harga kurma. Harga kurma sekilone 1.000, berarti 2,5 kilo 200. Wong siji. Nek jenengan zakat wong pitu berarti 250. Itu niku nek pakai duit monggo ya seneng panitia ya. Amin ini seneng. Operasionalnya penak. Orang ngengkel berapa kok Pak? Boleh, tapi bener kok kurma. Oh nggih mboten napa-napa ya ditompo to di malah. Niku. Itu daripada mungkin malah abot itu pasti was mawon. Dengan tangade beliau yang jualan beras, beli beras itu zakat. Pak niku sing penak. Niku. Niki hal-hal yang kecil tapi penting dipahami. Oh zakatnya angel ini udah beras mau diantar ke atas gunung licin-licin, bagaimana boleh nggak dijual? Nah, ini kan perlu dipelajari juga. Kalau sulit memang nggak apa-apa diringankan. Kalau nggak sulit harus bisa disampaikan dalam bentuk barang beras ya paling kan beras. Tapi nek penak ya nek bos mawon angel diganti boleh. Bagaimana zakat di sini dilempar ke Lampung Timur boleh nggak? Harus dipahami juga. Nggak boleh Pak. Karena naklu zakat itu tidak boleh melebihi batas sholat jamaah kosong. Berarti kira-kira 80 kiloan, 80-90 kilo.
itu berangsal jenengan zakat itu pedagang yang preksel waduh temen gue dure Jawa ya. Memang boleh zakat ke saudaranya itu nggak dilarang yang tidak dalam nafkah kita angsal pak jenengan zakat untuk anak jenengan yang tidak dalam nafkah misah dilalah melarang tuh tapi yang nomor zakat mengenai hukum banget atau istilah kayak panitia atau ambil zakat bebek kan ambil nanti yang tentu kan anaknya dapat gaknya nanti dibaca tetap sama ambil ini harus dapat niku butuh paham juga kalau nggak paham ya bahaya juga zakat kirim sewu zakat kirim ke Lampung Tengah gimana ceritanya aturannya jelas nakul zakat tidak boleh melebihi batas orang boleh sholat jamak kosong kecuali di lingkungan kita atau Lampung Barat sudah tidak ada satu pun orang yang menerima zakat berarti semakmur jenengan buang teng Palestina monggo jangan buang teng India silahkan yang penting di sini sudah cukup kalau kita ada masih kurang nggak usah aneh gue selingkuhkan lagi dipikirin ngoten ini penting kan apa nih gue selalu kan atau menit nggak apa-apa lah diperlukan mindset manajerial dalam melaksanakan fungsi pengumpulan jelas dari iskeset mawar karena dua pemikiran manajerial yang malas ngurusi zakat ngokok ya diurusi bareng-bareng. Nah, cara pemerintah itu karena zakat produktif maksudnya ada zakat yang diperuntukkan supaya orang ini berkembang. Data oriented bukan money oriented, jadi datanya dulu yang penting baru nanti penghasilannya. Artinya ranting itu sebenarnya punya kewajiban memahami siapa yang orang kaya, orang yang wajib zakat dan siapa yang harus dizakat. Kalau ada opsi tingkat ranting dia akan membaca, oh Pak Suparno ki sugih ya. Kebun kopinya sekali panen sudah mencapai kira-kira berapa? Kalau di ini 85 gram di buku Basnas. Tapi kalau di hasil kitab-kitab fikih klasik itu kira-kira 78 atau 80 gram itu sudah wajib zakat senilai harga emas. Nah, kopi misalnya. Jadi jenengan panen kopi pinten angsale dengan plus mawon nek pun angsal senilai emas cepatan ningali sing niki sing saking tipis nek sing saking itu ora benten kalau di nopo niku buku Basnas agak sedikit yang apa namanya sama-sama mengkaji misalnya panen nopo niku kopi utawa terlihat coklat kan mboten enggak kopi mayoritas ya kopi misalnya kopi ketika beras gandum kacang bareng apa mas zakatnya harga zakat bijian zakat profesi lain melih jadi 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 kan materi ini kuatah karena waktu kemarin isi materi itu 3 yang materi dibagi di protol dibagi jadi malah misah-misah. Dan jatah dulu jatah nopo, sini jatah nopo. Dewe. Nah, itu berapa itu angkanya? 85 gram. Berarti ini sama dengan Basnas ya. Kalau kemarin pembahasan di sana itu 78 sudah harus. Pembahasan kemarin agak fikih. Ya fikih madzhab kita yang Syafi'i juga. Ini mungkin sudah diteruskan disesuaikan dengan kesepakatan di Basnas dan juga di Lasis PBNU supaya tidak ada tumpang tindih. Ya katakanlah kita 80 ya atau 85 gram. Pinter. Tengriki pinter. Kita bahas memilih mana jenengan mau 80 atau 85 gram misalnya. Itu segera di ekor-ekor harta dagang. Nah, seperti biji-bijian. Tengriki kemauan ambil yang itu. Misalnya kopi ada kok di situ.
Niku pripun cara ngitungi? Ya di cruise. Nah, setelah dijual kopinya semua, ternyata nilainya sudah mencapai 80. Biji-bijian kopi cekeh 85 gram emas, 85. Jadi 85 gram emas itu kalau diuangkan duitnya berapa? Kalau 1 gramnya harganya 1 juta berarti 85 juta. Berarti begitu kopi kita dijual dapat duit 85 juta, berarti sudah wajib zakat. Mal zakat kopi. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5% dari 85 juta. Kalau harga emas segrame kok sejuta? Sejuta ya sekarang. Kayak kalau sejuta bener ya. Kalau sekarang harganya berapa nih? 1.200.000-an lah ya paling ya. 1.300.000-an. 1,5. Larang berarti ya. Nah kira-kira begitu. Kira-kira kalau harga kopi lagi. Zakat kopi kita itu setelah kopi kita jual dapatnya berapa puluh juta. Sudah mencapai 90 juta. Nah, kita lihat sekarang harga emas. Emas sekian dikali sekian. Kalau sudah mencapai angka 85 juta harganya emasnya di bawah 1 juta gitu loh. Umpamanya harga 1 juta. Berarti kita sudah wajib zakat kopi. Derek ya belum, nggak usah. Saya bicara ikut leluhur saya juga mau hati-hati. Bagaimana kalau yang dulu 1 juta nih selawe, enten kisah ngoten kan? Enten ya boleh itu lebih hati-hati, malah lebih banyak itu yang dikeluarkan kalau begitu. Kalau per 1 juta selawe ya 10 juta sudah berapa? Saking banyaknya itu lebih hati-hati sebenarnya. Tapi kalau mau itu ikut aturan ya ini caranya begitu, ringan sebenarnya zakat. Lo kalau 85 juta coba 2,5%-nya berapa zakatnya? Cuma 3 juta kali 2,5%, 2,5%. Langsung dikali 2,5% tadi. Cuma 3.400.000. Coba sedikit kan? Sedikit, masa iya dari uang 80-an juta lebih kita cuma zakat 3 juta aja kita berat kan kecil. Dan kakao juga begitu 100%. Nah ini perlu dipahami. Dan sekarang lebih enak lagi ada aplikasi online atau aplikasi Lazis dengan tinggal letakkan mawon kekayaan jenengan, belum diketik 500 juta langsung metu angka zakatnya. Enak saat ini rasa mikir. Beliau yang punya aplikasinya karena beliau sekretaris yang ikut pelatihan di BBN. Itu kata beliau pelatihan larang maka modal ke BBN berangkat ke sana, diinepin di hotel. Kalau bayar enggak, kalau hotelnya enggak bayar, cuman berangkat pulang perginya yang bayar. Ya artinya saking pentingnya ilmu gitu loh. Kalau sekarang enak, jangan download aplikasi online atau NU-Care Lazis itu ada kita aplikasi kita. Itu langsung masukkan aja harta kekayaan jenengan yang mau mikir. Begitu panen padi sudah berapa kilo ditimbang, ternyata dapat 3 ton 5 kintal, masukkan 10 ketik 3 ton 5 kintal, nanti langsung keluar zakatnya. Seret, sekian zakatnya. Nanti ada pilihannya diairi atau tidak, pupuknya minta apa beli, segala macam ada aturan-aturannya. Kalau mau pakai pupuk klasik memang pupuk nggak masuk kategori, yang itu hanya air. Tapi ulama-ulama sekarang kayak Syekh Zuhaili yang umurnya 80 tahun wafat kemarin belum lama, ahli fikih Syafi'iyah juga, beliau sangat bijak. Hasil Basul Masail di Timur Tengah menyatakan bahwa boleh orang berzakat pertanian itu zakat padi itu boleh kita zakat ambil bukan yang 10% tapi zakat 5% kalau mau pakai pendapat beliau. Bagaimana caranya? Setelah panen dipotong biaya perawatan itu. Ini pendapat baru ya. Tapi Syafi'iyah juga nih, termasuk ulama Syafi'iyah. Dan di Indonesia Lazis juga menggunakan ini. Misalnya jenengan panen apa niku gabah 3 ton sing panen ketemu langit. Jenengan bagi 3. Yang 2 ton yang dizakati, yang 1 ton yang tidak dizakati.
Hitung-hitung potong modal 30%. Ngoten sak. Penak nggih. Niku pun Islam jawab dengan motor khawatir niki benar pendapat ulama. Panen. Tapi di sini ada yang panen padi enggak? Oh ada ya. Sampai kangel-angel wong ngambil padi ora. Umpama ngoten. Kados kula ajeng bahas unta teng mriki ya males kula. Emang enak sing unta kene. Angel temen kan. Unta gak enak. Nggih. Terus geser mau niki. Mulai niki. Kenapa data oriented? Ini tadi sudah saya sampaikan, geser aja. Ya kalau kita nggak punya data nggak bisa. Kenapa nominal bukan target? Kita nggak ngejar nominal. Kemudian apa lagi? Berzakat, infak dan sedekah. Ngajak jelas orang ngajak ya begini. Mohon geser mohon. Geser mulai. Kenapa nopo derek? Geser mulai. Geser mulai. Geser mulai. Itu materi kita belum butuhin. Ini untuk PB sebenarnya materinya sudah modern, alatnya segala macam. Pada dasarnya kita perlu mendata itu supaya kita tahu siapa yang wajib zakat. Dan itu tadi orang yang tahu tidak mengingatkan kepada yang tidak tahu kan resiko. Resikonya orang alim ya betul Pak. Jenengan pengen dia anak pengen ngalim kok anaknya pinter kok menang ya bisa juga karena kan mulai ilmi malah orang punya ilmu disumputkan disimpan sendiri maka dilaknat oleh Allah. Ilmu disampaikan kepada orang. Jadi kan zakat kata niki wajib ngomong orang tangan tapi alon-alon rasa disenen dicerita di mawon itu niki lho dasar. Oh ini channel NU tentang zakat mau rasa disenen tempat-tempat diamu tanggane zakat sing bener aturan ini harus itu Pak. Tapi nek teko dirunding diobrolin mungkin paham. Dan sing materi yang satunya nggak usah lah tentang pembagian nanti kita praktik kalau ada yang tanya jawab aja tentang apa sih yang terjadi di masyarakat yang perlu kita jawab bareng-bareng dan kita bahas bareng-bareng. Dan saya juga tidak menolak, tidak menampik kritik dari jenengan. Beliau juga insya Allah siap kalau ada yang punya dasar. Misalnya kalau saya tahunya begini gitu nanti kita kaji bersama, nggak masalah monggo. Ini forum NU di Penang. NU biasa basuh masail. NU biasa berdebat untuk kebaikan, mencari kebenaran bukan kemenangan. Monggo. Ini kalau tutup dia mawon mungkin langsung tanya jawab. Kalau akhiri tentunya banyak kekurangan tiada kelebihan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.